morning people, welcome back to my YouTube channel. Aku Meliana. Di sini aku bakalan sharing dan review tentang buku-buku yang udah pernah aku baca. Dan hari ini aku bakalan sharing tentang buku Filosofi Teras oleh Henry Manampiring. Buku Filosofi Teras merupakan salah satu buku bestseller yang ditulis oleh Henry Manampiring. Selain buku The Alpago's Guide, beliau ini adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Buku self-improvement yang ditulis oleh Henry Manampiring ini membagikan pemahaman akan stoicisme dan pengalaman mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa yang ringan, jenaka, dan disertai ilustrasi oleh Levina Lesmana. Nah, reading people, apa sih stoicisme? Yuk kita bahas. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun yang lalu, seorang pedagang kaya bernama Zeno melakukan perjalanan menggunakan kapal laut melewati Laut Mediterania. Malang tak bisa ditolak. Kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tapi harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan besar. Tidak hanya kehilangan harta benda, tapi juga ia harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Singkat cerita, Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda. Lalu ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kaisaran Romawi. Jadi, stoicisme yaitu adalah aliran Yunani Romawi kuno yang sudah berusia sekitar 2000 tahun yang mengajarkan cara hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan dan bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Satu prinsip utama stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus hidup sebaik-baiknya menggunakan nalar. Karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mengalami emosi negatif seperti stres, cemas, marah, sedih, atau memiliki mental korban mungkin. Stoicisme mengajarkan kita bahwa dalam hidup ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Nah, apa aja sih hal-hal yang di bawah kendali kita dan apa aja nih hal-hal yang tidak di bawah kendali kita? Yang pertama, hal-hal yang di bawah kendali kita, seperti pikiran kita, opini kita, persepsi kita, dan tindakan kita sendiri. Next, yang kedua, hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, seperti kekayaan, reputasi, kesehatan, opini orang lain, dan bencana alam. Meskipun hal-hal seperti kekayaan, reputasi, opini orang lain, bencana alam, dan kesehatan di luar kendali kita, bukan berarti kita bisa pasrah gitu aja sama keadaan. Disinilah kita menggunakan nalar yang kita miliki. Aku pengen sedikit cerita tentang seorang YouTuber. Dia pernah cerita kalau dia itu tinggal di kosan yang 2 tingkat. Jadi dia tinggal di kosan atas, dan ketika dia pengen bikin konten dan pengen record nih ya, di bawah itu mereka putar musik keras banget. Pernah ditegur sama si pemilik kosannya karena itu benar-benar mengganggu. Tapi mereka tidak mendengarkan teguran ini. Kemudian dia nih pengen bikin konten dan dia pengen coba nih untuk turun ke bawah dan ngomong baik-baik kalau dia pengen buat video di atas. Tapi pas pengen turun ke bawah dia mikir lagi, sepemilik kosan aja nggak didengerin, apalagi dia gitu. Terus dia mikir lagi, ya udah deh, bikin videonya ntar aja, meskipun berisik dan ini bukan genre musik yang aku suka, tapi mungkin mereka pengen ngajakin aku buat enjoyin bareng. Akhirnya dia coba buat enjoying. Nah, dari sini aku belajar bahwa si YouTuber ini sudah menggunakan nalar yang dia punya, sudah berpikir semestinya bahwa semua hal itu nggak semuanya di bawah kendali dia, dan yang di bawah kendali dia hanya dirinya sendiri. Aku ambil contoh dari opini orang lain, ada di luar kendali kita. Misal, kok sekarang gendutan? Ih, si ini sombong. Menurut kamu, kalau ada orang yang ngomong hal itu, gimana? Apa kamu langsung emosi terus marah-marah? Nah, stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi negatif yang kita miliki. Dalam buku ini ada teknik yang kita gunakan untuk menghadapi emosi negatif ini. Teknik ini dinamakan teknik STAR, S yaitu stop,
T dan A yaitu think and access, dan yang R yaitu respond. Yang pertama, stop. Stop yaitu berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Dan step yang kedua, think and access atau dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses sejenak, kita bisa aktif berpikir. Kayak contoh tadi, ada yang bilang kamu gendutan atau sombong. Kata-kata ini secara subjektif ya hanya kata-kata, tetapi interpretasi ini sengaja menghina saya. Sudah datang dari pikiran kita sendiri. Kemudian kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain. Mau berharap apa? Mau berharap dia tahu mana sapaan yang sopan atau tidak? This is not realistic. Bisa saja mungkin dia memang benar-benar tidak tahu atau tidak mengerti etiket. Dan kalau tidak tahu, artinya dia tidak tahu apa yang dilakukannya itu tidak patut. Kita bisa memberitahu dia baik-baik kalau mau. Nah, di video ini aku juga pernah bahas atau review tentang buku Basa Basi yang Tak Basi. Mulai dari bagaimana berbicara dan berbahasa basi yang benar, atau bagaimana menghadapi orang-orang yang menjengkelkan ini. Next, step yang ketiga yaitu our respond. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional, mengamati situasi, barulah kita memikirkan respon apa yang kita berikan. Nah, teknik STAR ini sangat efektif dipakai di situasi apapun. Oke, reading people, itu tadi salah satu insight menarik yang bisa aku sharing ke kalian. Masih banyak lagi insight-insight menarik lainnya dari buku ini. Tapi, nanti kalau aku ceritain semuanya, jatuhnya malah spoiler. Buku ini sendiri menjadi mudah dimengerti dan mudah dipahami dan sangat menarik karena gaya bahasa yang digunakan oleh penulis yang santai dan sedikit humoris. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Nah, reading people, sekian sharing dan review buku dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share, and subscribe videonya. Dan jangan lupa komen di bawah next buku apa lagi yang bakal aku sharing. Thanks for watching, happy reading, and bye-bye.